Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di awal bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Ketika kita membaca realitas dalam tatanan politik tidak sehat, kita akan menemukan sebuah fenomena yang tentunya berseberangan dengan cita-cita sebuah bangsa. Sebagai sebuah contoh dalam ajang pemilu di dalam sistem pemerintahan demokratis, ketika sang calon berhasil merebut tahta yang diimpikan, dalam waktu bersamaan, orang-orang terkait dalam proses itu menuntut kue pemilu, yaitu mendapat bagian dalam kekuasaan itu. Dari praktik seperti inilah kita kenal dengan istilah politik identitas, politik dinasti, atau yang sering kita kenal dengan nepotisme. Apakah cara seperti ini bisa dipakai untuk memperoleh keselamatan kekal? Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mencermati Injil hari ini, sangat erat kaitannya dengan kisah Injil kemarin tentang orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Hal itu tampak dalam bagian pertama Injil hari ini, yang berbunyi, "Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus." Lalu dilanjutkan dengan sebuah kisah baru, yaitu dialog kecil antara Petrus dengan Yesus. Dialog itu berawal dari pernyataan Petrus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Saudara-saudari yang terkasih, ketika mencermati kalimat Petrus ini, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Petrus mengalami sebuah kegelisahan atau keraguan-raguan yang amat mendalam akibat kalimat yang keluar dari mulut Yesus dalam percakapannya dengan orang muda sebelumnya. Kita tahu bahwa dalam kisah Injil kemarin, Yesus menyuruh orang kaya untuk menjual harta miliknya dan membagikan hasil kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Dengan demikian, ia akan mencapai kehidupan kekal. Tetapi kelihatannya ia tidak rela. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan keadaan para murid yang telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lantas Petrus berargumen, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Kalimat yang bernada pesimis ini bagi saya sangat manusiawi. Mereka ingin sebuah kejelasan tentang keselamatan yang sulit, seperti masuk dalam lubang jarum itu. Di akhir cerita, Yesus memberi sebuah jawaban yang menurut saya tidak jelas atau masih gantung. Yesus tidak menjawab secara terang-terangan bahwa para muridnya akan memperoleh keselamatan atau tidak. Yesus mengatakan demikian, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya,
pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Hal ini sangat jelas bahwa ketika para murid melakukan apa yang dikatakan Yesus ini, tentu membantu mereka untuk mendapat keselamatan. Sebaliknya, ketika mereka berlaku seperti orang kaya yang melekat dengan kekayaannya, besar kemungkinan keselamatan akan jauh dari para mereka. Jadi jawaban ini membutuhkan sebuah refleksi mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukanlah tokoh politik praktis, apalagi terpelosok dalam politik yang tidak sehat. Sistem kerajaannya tidak seperti sistem pemerintah dunia. Ia tidak serta-merta memasukkan para murid ke dalam kerajaan, oleh karena mereka telah berada dalam lingkaran pengikutnya. Para murid akan memperoleh keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus ketika mereka mampu menjalankan yang diperintahnya sebagai jalan menuju keselamatan. Kita pun demikian. Memiliki agama, memiliki status sebagai orang Katolik, status sebagai orang yang telah dibaptis, tidaklah cukup untuk memperoleh keselamatan. Kita dituntut untuk membuat sesuatu yang radikal, yaitu rela berkorban, melepaskan kenyamanan hidup demi sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita telah membuatnya? Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing.